Halo, dalam panduan ini kita akan membahas bagaimana cara membuat video presentasi dengan struktur yang jelas, isi yang menarik, dan pencapaian yang profesional. Yang pertama, tentukan tujuan dan target audiens. Sebelum memulai, tentukan terlebih dahulu apa tujuan presentasi kalian, misalnya edukasi, pelatihan, penjelasan produk. Siapa target audiens kalian, misalnya pelajar, karyawan, atau pelanggan. Mengetahui hal ini akan membantu kalian menentukan gaya bahasa, kedalaman materi, dan pendekatan visual yang digunakan. Yang kedua, buat outline atau kerangka materi. Buatlah outline yang terstruktur agar presentasi kalian mengalir dengan baik. Umumnya mencakup pembukaan, perkenalan latar belakang, dan tujuan presentasi. Dibagi menjadi beberapa subtopik seperti subtopik bisa berdurasi 5-15 menit. Rangkuman, kesimpulan, dan to action. Yang ketiga, siapkan slide presentasi. Gunakan PowerPoint, Google Slide, atau aplikasi serupa. Tips penting, gunakan desain yang bersih dan konsisten. Tambahkan gambar, grafik, atau video untuk memperjelas sisi. Jangan terlalu banyak teks, gunakan poin-poin singkat. Keempat, rekam narasi suara atau diri kalian. Anda bisa memilih dua pendekatan. Voiceover, rekam suara kalian untuk menjelaskan slide. Gunakan alat seperti Audacity atau rekam langsung dari PowerPoint. Talking head, rekam video wajah kalian saat berbicara. Gunakan kamera laptop atau HP. Pastikan suara kalian jernih. Gunakan mikrofon eksternal jika memungkinkan. Bicara dengan intonasi yang berfasih agar tidak monoton. Latihan terlebih dahulu agar penyampaian lancar. 5. Gunakan software rendering. Gabungkan slide dan suara video software seperti Camtasia, Fitur Lengkap, OBS Studio, DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro. Edit untuk menyelaraskan suara dan slide. Menambahkan transisi interbab, masukkan teks tambahan, highlight, atau efek animasi. Yang keenam, bagi video dalam segmen. Untuk mempermudah penonton, pisahkan video menjadi beberapa bagian. Jika durasi sangat panjang, misalnya setiap bab, ini juga membantu dalam proses editing dan pengunggahan. 7. Simpan dan ekspor. Ekspor video dalam format populer MP4 dengan resolusi minimal 720p atau HD. Beri judul yang sesuai dengan thumbnail, menarik jika akan diunggah ke platform seperti YouTube. 8. Review dan publikasikan. Sebelum dipublikasikan, tonton kembali video untuk mengecek kualitas audio dan visual. Minta feedback dari orang lain, setelah siap unggah ke platform yang sesuai YouTube, LMS, Google Drive, dan lain-lain. Sejarah Indonesia dari masa praaksara hingga era reformasi. Masa praaksara. Masa praaksara adalah periode sebelum manusia mengenal tulisan. Di Indonesia, bukti kehidupan manusia purba ditemukan melalui fosil dan artefak seperti kapak genggam dan alat serpi. Manusia purba yang ditemukan antara lain Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, dan Homo sapiens. Kehidupan mereka dibagi ke dalam zaman batu, Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan zaman logam atau perundagian. Masa Hindu-Buddha. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan penyebaran budaya dari India. Kerajaan-kerajaan yang berkembang pada masa ini antara lain Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan bantuan Mahapati Gajah Mada. Masa Islam. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, pernikahan, dan dakwah para ulama. Kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri antara lain Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Pajang, dan Mataram Islam. Peninggalan budaya Islam terlihat dalam arsitektur masjid, seni kaligrafi, dan karya sastra seperti kayat dan syair. Masa penjelajahan bangsa Barat. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dimulai dengan Portugis pada abad ke-16, diikuti oleh Spanyol, Belanda, dan Inggris. Tujuan utama mereka adalah menguasai perdagangan rempah-rempah. Belanda mendirikan Voyager untuk memonopoli perdagangan. Penjelajahan ini langsung lebih dari 300 tahun dan membawa dampak besar terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Pergerakan nasional dan proklamasi kemerdekaan. Kesadaran nasional mulai tumbuh dengan dirinya organisasi seperti Budi Utomo dan Syarikat Islam. Peristiwa penting seperti Sumpah Pemuda pada tahun 1908 memperkuat semangat persatuan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Setelah penjajahan Jepang, Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia hingga pengakuan kedaulatan tahun 1949. Masa pasca kemerdekaan. Setelah merdeka, Indonesia menghadapi berbagai tantangan termasuk pemberontakan dan pergolakan daerah seperti PKI Madiun, DITII, PRRI atau Parmesta, dan G30S PKI. Pemerintah Indonesia mengalami beberapa perubahan sistem dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan akhirnya reformasi tahun 1998. Peran Indonesia di internasional. Indonesia aktif dalam percaturan
Indonesia Internasional pernah menjadi tuan rumah kompetisi Asia Afrika tahun 1995 dan menjadi salah satu pendiri gerakan non-blok. Indonesia juga berperan dalam mengisi perdamaian PBB dan berbagai forum internasional lainnya. Membuat video presentasi berdurasi panjang memang membutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang. Namun, dengan langkah-langkah di atas, kalian bisa menghasilkan video yang profesional, terstruktur, dan menarik bagi dosen. Semoga sukses dalam membuat video presentasi.